Selamat datang mahasiswa baru di mata kuliah studi Quran dan Hadis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum yang wajib ada di semua jurusan di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Oke. Nah, hari ini merupakan hari pertemuan pertama kita ya. Nah, perkenalkan, nama saya eh, kalian sudah tahu juga di KRS sudah tertera siapa pengampu mata kuliah studi Quran dan Hadis. Tapi nggak afdol ya kalau tidak perkenalan lagi. Nama saya Adrika Fitrotul Aini. Kalian bisa manggil Bu Adrika, Bu Aini, itu monggo terserah kalian. Nah, saya di sini diamanai untuk mengampu mata kuliah studi Quran dan Hadis seperti itu. Nah, mata kuliah ini itu eh, dua mata kuliah sebenarnya, dua mata kuliah yang digabungkan karena ini merupakan mata kuliah wajib di semua jurusan di fakultas, sehingga jurusan yang itu tidak berbasis studi Quran dan Hadis, nah sehingga mata kuliahnya dijadikan satu. Ya, mata kuliahnya dijadikan satu seperti itu. Yaitu sehingga nanti pembelajaran kita, proses pembelajaran mata kuliah ini itu nanti kalian akan belajar dua hal, yaitu studi Quran dan studi hadis. Nah, sebelum mengarah ke setiap materi, saya akan menjelaskan dulu apa aturan-aturan seperti apa yang harus kita sepakati untuk proses berjalannya perkuliahan di mata kuliah ini ya. Nah, sebelum itu semoga saya berharap kalian semangat dalam di mata kuliah ini, mempelajari materi-materi nanti yang saya suguhkan dan juga diskusi-diskusi yang harus kalian lakukan. Keaktifan-keaktifan untuk bertanya, berkomentar, berdiskusi itu sangat saya harapkan karena nanti di perkuliahan itu kalian tidak akan mendapatkan apa-apa kalau kalian itu pasif, tidak aktif dalam bertanya, menjawab pertanyaan dari temannya. Nah, ini disinilah kalian wadahnya untuk belajar. Nah, di perkuliahan itulah kalian wadahnya untuk belajar, untuk berbicara yang awalnya tidak suka atau jarang berbicara di depan umum atau berpendapat. Nah, mulai sekarang rubah cara pikir itu, coba kalian mencoba untuk berbicara karena mahasiswa itu di situ. Kalau mahasiswa itu diam, tidak suka ngomong, nggak suka berpendapat, ya nanti repot juga karena semua mata kuliah materinya nanti pasti ada berpendapat seperti itu. Materi yang disuguhkan pasti akan meminta mahasiswa untuk saling berpendapat terhadap materi atau berdiskusi atas materi yang disampaikan oleh dosennya. Itu ya, itu pesan saya untuk kedepannya kalian harus aktif di mata kuliah ini, terutama dan di mata kuliah yang lain pada umumnya seperti itu. Nah, sebelum ke materi, saya di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan kontrak belajar apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian perhatikan ketika mengikuti pembelajaran di mata kuliah studi Quran dan Hadis ya. Nah, kontrak belajar seperti itu. Nah, apa nanti yang kalian pelajari di mata kuliah ini? Seperti nama mata kuliahnya, nanti akan belajar tentang studi Quran dan studi hadis, atau bahasanya yaitu ulumul Quran dan juga ulumul hadis. Nah, nanti pembelajarannya akan dibagi dua. Sebelum UTS, kita nanti kan ada pertemuan 16 kali, itu beserta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, nanti saya akan bagi dua. Sebelum ujian tengah semester, itu mata kuliah ulumul Quran, ya. Studi Quran dulu. Nah, nanti saya akan memberikan materi-materi tentang studi Quran dan juga nanti kalian berdiskusi mengenai ilmu dalam ulumul Quran itu sebelum UTS. Nah, nanti setelah ujian tengah semester, pembelajarannya itu masuk ke materi studi hadis atau ulumul hadis. Nah, sampai di pertemuan
sebelum UAS, sebelum ujian akhir nanti ada praktek lah, kalian belajar untuk melakukan penafsiran Quran dan juga memahami matan atau isi dari hadis Nabi seperti itu. Ya, itu gambaran apa yang akan kita pelajari selama 1 semester di mata kuliah ini ya. Lalu gimana alur perkuliahannya? Nah, alur perkuliahannya seperti ini. Nah, itu bisa kalian lihat alur perkuliahan kita nanti itu yang pertama sama seperti di pertemuan pertama ini, saya akan memberikan video yang isinya adalah materi, penjelasan dari materi di minggu pertemuan itu, di waktu sesuai dengan pertemuan. Nanti saya akan bagikan silabus atau rancangan setiap minggu itu kita akan mempelajari apa, nanti saya akan kirimkan ya. Nah, alur perkuliahannya adalah seperti itu. Yang pertama saya akan memberikan materi yang berupa video seperti ini contohnya. Nah, di situ nanti saya akan unggah di e-learning. E-learning itu apa? E-learning itu adalah suatu web kampus itu untuk web pembelajaran online seperti ini. Nah, itu nanti kalian absensi atau presensi itu di e-learning. Yang pertama nanti saya akan memberikan kunci untuk daftar di e-learning seperti itu. Di mata kuliah ini. Nah, di mata kuliah ini kalian harus masuk dulu sebelum mengikuti pembelajaran, nanti kalian masuk sebagai peserta di mata kuliah itu. Kalau kalian nggak memasukkan kunci yang saya berikan nanti di mata kuliah studi Quran Hadis, kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran atau materi dalam mata kuliah studi Quran dan Hadis ini ya. Nanti saya akan berikan kunci e-learningnya dan juga alamat e-learningnya seperti itu. Nah, di e-learning itu nanti kalian itu absensi atau presensi di situ ya. Nanti presensi setiap minggunya kalian wajib untuk melakukan presensi di e-learning. Nah, mengisi. Kalau kalian tidak mengisi berarti saya anggap kalian tidak mengerjakan atau menonton materi yang saya berikan seperti itu. Nah, itu wajib presensi. Meskipun kehadiran atau keaktifan itu tidak saya hitung dari presensi atau kehadiran dalam mengisi presensi di e-learning, tapi hasil resum atau hasil ringkasan materi yang saya sampaikan kalian ringkas dan dikirimkan ke saya melalui e-learning itu menjadi ukuran penilaian saya bahwa kalian mengikuti materi di pertemuan di minggu tersebut seperti itu ya. Nah, aturannya tadi itu masuk melalui e-learning, kalian nanti presensi di situ. Nah, nanti forum diskusi kalian bisa bertanya, berkomentar atau menambahi penjelasan atau menjawab pertanyaan dari teman-temannya itu juga melalui e-learning. Nanti akan saya bikinkan forum diskusi di situ sehingga kalian bisa berkomentar, berkomentar, mengirim materi, menjawab pertanyaan temannya atau mengkonfirmasi materi dari saya dan sebagainya itu di forum itu ya. Gitu. Nah, setelah kalian berdiskusi di situ, tugasnya adalah menonton video penjelasan saya dan lakukan resum atau meringkas dari materi yang saya sampaikan. Nah, ini gunanya apa? Gunanya bahwa ketika kalian sudah melakukan ringkasan atau melakukan pekerjaan meresum itu, bahwa berarti kalian itu menonton dan mencoba memahami materi yang saya sampaikan. Nah, kalian harus melakukan resum dan dikumpulkan ke saya melalui e-learning juga. Nanti akan saya buatkan kolom pengumpulan tugas setiap minggunya seperti itu. Nah dan nanti setiap minggu, setiap waktu sebelum pembelajaran atau jadwal kuliah dimulai, saya akan mengupload materinya di e-learning. Nah, sehingga kalian nanti bisa langsung klik videonya untuk kalian saksikan melalui yang saya unggah di e-learning itu. Seperti itu ya. Nanti video ini akan sinkron ke YouTube seperti itu. Sehingga kalian bisa menunggu juga tanpa menunggu saya share di e-learning juga sudah bisa kalian tonton seperti itu. Sudah bisa kalian lihat seperti itu. Nah,
ya selama pembelajaran kalian di semester pertama baru pertama kali kuliah langsung mendapatkan model pembelajaran yang online seperti ini. Nah, ini sehingga butuh banyak adaptasi ya. Nah, sehingga model perkuliahan meskipun di mata kuliah lain mungkin menggunakan model perkuliahan yang berbeda. Nah, saya rasa bahwa kalau tidak ada penjelasan secara langsung hanya sekedar seperti tugas tulis itu saya rasa kurang, karena juga saya ingin memberikan motivasi yang berupa tatap muka seperti ini ya, meskipun saya tidak bisa melihat muka kalian satu-satu, tapi kalian bisa mendapatkan pemahaman dari penjelasan saya melalui bisa melihat saya secara langsung, penjelasan saya secara langsung seperti itu. Nah, nanti saya akan upload di e-learning itu ya videonya. Seperti itu ya, sehingga perkuliahan kita alurnya itu fokus di e-learning dan juga materinya berupa video seperti itu. Dan tugas kalian adalah selalu membuat ringkasan setiap minggunya dan dikirim ke saya seperti itu ya, melalui e-learning itu ya. Itu aturan perkuliahan kita. Masalah UTS sama UAS nanti saya akan jelaskan di beberapa seminggu sebelum materi selesai, sebelum UTS dan UAS itu, sehingga jangan berpikir tentang UTS sama UASnya, fokus saja nanti materi-materi yang saya sampaikan setiap minggu, tugas-tugas mingguan itu yang kalian fokuskan dulu di sekarang seperti itu ya, itu aturan perkuliahan kita. Dan nanti modelnya adalah tidak terpatok jam ya, misal ini perkuliahan kan dimulai pagi misalkan, di KRS terjadwal jam 7 sampai jam 9. Nah, nanti perkuliahan kita tidak terpatok jam itu. Berarti kalian harus menonton video saya, meringkas, meresum itu dari jam 7 sampai jam 9, enggak. Tapi kalian bisa bebas jam berapa saja, nanti asal kalian nanti mengumpulkan tugas, itu berarti saya anggap kalian sudah menonton dari video saya seperti itu ya. Patokannya adalah hari. Nah, ya adalah hari 3 hari setelahnya. 3 hari setelahnya itu maksimal kalian berkomentar, bertanya, dan juga mengumpulkan dari resum atau ringkasan materi itu 3 hari ya. Berarti kalau pertemuannya di hari Selasa, berarti hari Jumat kalian harus sudah mengumpulkan resuman itu. Oke, itu ya aturan perkuliahan di mata kuliah ini. Kemudian, tata tertib apa yang harus diperhatikan? Nah, yang pertama, tadi itu yang saya sampaikan barusan, waktu perkuliahan fleksibel meski di jadwal ada patokan jam. Ya, di KRS kan kalian ada patokan jam, tapi perkuliahan kita fleksibel, tidak harus pada jam-jam itu. Yang menjadi patokan adalah hari seperti itu tadi, bahwa maksimal adalah 3 hari setelah video saya unggah atau saya upload itu ya. Dan terus presensi di e-learning ya, presensi tetap di e-learning dan jamnya itu sesuai jam di hari itu. Kalau perkuliahannya di KRS hari Selasa ya berarti presensinya di hari Selasa ya, berbeda dengan pengumpulan tugas ini ya. Kalau presensi harinya 1 hari di hari itu saja. Nanti saya setting itu sehingga kalau ada yang presensi di hari berikutnya tidak sesuai jadwal di KRS, berarti kalian sudah tidak bisa presensi. Oke, itu ya. Yang keempat, meski sudah presensi tapi tidak mengumpulkan tugas, ya anggap tidak hadir. Nah, itu yang saya katakan di awal. Meskipun kalian sudah mengklik hadir di e-learning tapi kalian tidak mengumpulkan tugas dari resuman materi, itu berarti saya anggap kalian itu tidak hadir, keaktifan kalian nggak ada seperti itu. Terus kelima, keaktifan bertanya atau menambahkan penjelasan dilakukan di e-learning. Nah, di forum diskusi itu kalian full kalian melakukan diskusi, bertanya, dan forum diskusi ini juga tidak di hari itu saja ya. Kalian bisa melakukan sama seperti sampai pengumpulan tugas akhir. Maksimal adalah 3 hari setelah video saya upload atau saya kirim ke kalian. Waktu mengumpulkan tugas H-2 dari pertemuan di minggu berikutnya. Nah, ini awalnya saya H-2 yang ini saya tulis di PowerPoint ini. Berarti kalau pertemuannya Selasa di KRS berarti
Sabtu harus dikumpulkan. Nah, tapi saya rasa terlalu lama ya. Jumat saja berarti H-3. Hamin, tapi nanti bisa disepakati kalau tidak setuju maunya H-2 ya nggak apa-apa. Nanti kalian bisa bisa mengusulkan di forum diskusi ya. Di forum diskusi di pertemuan pertama ini nanti saya akan bikinkan forum. Setelah saya kasih kirim kunci e-learningnya, kalian nanti bisa berdiskusi di situ menyepakati tata tertib yang saya sampaikan ini kalian setuju atau ada perubahan permintaan dan sebagainya. Kita setuju bersama-sama. Saya tidak otoriter harus seperti ini, tapi kalau kalian tidak setuju dan itu masuk akal, nah bisa kita diskusikan itu. Nah, materi secara umum tadi 7 pertemuan pertama adalah materi ulumul Quran, 7 pertemuan setelah UTS adalah umul hadis. Nanti bentuk UTS-nya adalah tulis ya. Bentuk UTS-nya adalah tulis tentang materi, terus bentuk UAS-nya adalah praktek menganalisis Al-Quran dan hadis. Nah, bentuk UAS-nya itu nanti praktek kalian mencoba dari ilmu yang sudah kalian dapatkan tentang studi Quran, ulumul Quran dan umul hadis. Nah, coba gimana kalian memahami mengenai ayat-ayat Quran dan atau hadis-hadis Nabi itu. Oke, itu ya. Nah ini yang butuh komunikasi dengan saya, misalkan bertanya yang itu tidak berkaitan dengan seluruh teman-teman kalian, tapi harus tetap pertanyaannya itu ya dengan yang sesuai atau berhubungan dengan mata kuliah ya. Nah itu kalian bisa japri ke saya di WA itu, nomornya yang saya cantumkan di situ 0856 4638 469. Nah kalian bisa komunikasi via WA ke saya. Oke, itu ya. Itu kalau ada pertanyaan dari penjelasan saya di video ini bisa kita diskusikan di forum diskusi di e-learning ya. Yaitu kontrak belajar kita. Semoga memberikan manfaat buat kalian nanti awal pertemuan ini, semoga memberikan manfaat dan semangat buat kalian untuk belajar tentang studi Quran dan juga studi hadis. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya mohon maaf jika di pertemuan pertama ini salah-salah kata dalam memaparkan, menjelaskan atau memberi gambaran kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.